Untuk fikihnya kita masih membahas fikih puasa. Kemarin selesai sudah 9 hal yang membatalkan puasa. Nah, sekarang kita masuk kepada 9 orang yang diperbolehkan untuk berbuka puasa. 9 orang ini diperbolehkan mereka untuk berbuka puasa. Yang pertama, anak kecil. Anak kecil, dia belum balik, nggak wajib dia berpuasa, ya. Tapi kalau usianya sudah mencapai 7 tahun Hijriah, maka orang tuanya wajib untuk memerintahkan anaknya berpuasa. Meskipun puasanya puasa beduk. Dengar beduk, dia makan, dia minum. Buat melatih, wajib diperintahkan sholat. Meskipun sholatnya masih tunggak tengok, masih lari-larian, nggak apa-apa buat melatih. Kalau udah 7 tahun si anak ini nggak sholat, si anak ini nggak puasa Ramadan, dia nggak dosa karena belum wajib, tapi orang tuanya yang berdosa. Umur 7 tahun ini harus diajarkan kewajiban-kewajiban agama, nutup aurat, ya, ilmu wudu, ilmu sholat, itu harus diajarkan tuh di usia 7 tahun. Kata Nabi SAW, muru auladakum bis sholat inda sab'i sinin, atau kama qala Nabi SAW, perintahkanlah anak-anak kalian untuk melaksanakan sholat ketika usianya 7 tahun Hijriah. 7 tahun suruh diperintahkan sholat. Nah, ini dikias, bukan hanya sholat aja, tapi kewajiban-kewajiban agama diajarkan pada saat usia 7 tahun Hijriah. Tuh. Kemudian yang kedua, orang gila. Orang gila nggak wajib puasa, nggak wajib sholat, dia nggak wajib melaksanakan kewajiban-kewajiban agama, karena kewajiban-kewajiban agama itu untuk orang yang akalnya sempurna. Buat mukallaf itu diantara syaratnya akil, berakal sempurna, akalnya sehat. Kalau gila nggak wajib dia. Yang ketiga, orang sakit. Ada kabar dari dokter, jangan puasa dulu, nanti sakitnya tambah parah atau sembuhnya menjadi bertambah lama, jangan puasa. Atau dengan kebiasaan ente, kalau lagi puasa nih masuk angin yang ada nggak kuat, malah nambah parah, nah, boleh ente berbuka gitu. Tapi sakitnya ini harus yang memberatkan ente, nggak boleh sakit yang ringan. Kenapa nggak puasa? Sakit saya Ustaz. Sakit apa? Jerawat. Nggak boleh, harus sakit yang memberatkan. Tuh. Entah itu ada kabar dari dokter atau menurut kebiasaan ente. Gitu. Yang keempat, orang tua. Orang tua, ya, lansia, dia udah lemah, jalan juga udah sempoyongan, ya, mesti pakai tongkat, mesti apa namanya, kayak gini apa namanya, ya, merembet jalannya, nggak wajib puasa. Pakai kerudungan juga gemeteran, pokoknya fisiknya lemah, udah nggak bisa puasa lagi, nggak wajib dia puasa. Nanti ada gantinya. Ada 9 orang ini apa yang harus mereka bayar, nanti kita bahas. Jangan ente maksain orang yang udah sepuh. Engkong ente umpamanya, kong nggak puasa kong, haram kong makan minum siang hari kong, neraka kong. Padahal nggak wajib dia puasa, boleh berbuka. Pikir lo belum paham, lo belum ini ngajinya belum nyampe lo. Kan ngaji yang hatam kata ngongnya. Yang kelima, haid. Perempuan yang haid nggak boleh dia berpuasa, haram hukumnya.
nggak sah, haram dan nggak sah. Saya meskipun haid saya tetap puasa Ramadan, nggak boleh, haram. Melakukan ibadah di saat tidak boleh melakukan ibadah, ya, hukumnya haram. Ibadah itu sesuai dengan aturannya Allah, bukan dengan aturan kita. Masya Allah, yang lain pada 2 sholat subuhnya, aneh 5 sholat subuh 5 rakaat, nggak boleh, haram. Bukan dengan kemauan kita, ibadah itu dengan aturan Allah. Yang lain sholat zuhur jam 12, aneh jam 10 sholat zuhur. Nggak boleh. Nah, lagi haid nggak boleh puasa, haram hukumnya. Yang keenam, nifas. Perempuan yang nifas sama seperti perempuan yang haid, nggak boleh puasa, haram hukumnya. Yang ke 7, ibu hamil. Yang ke-8, menyusui. Ibu lagi hamil, ibu lagi menyusui, boleh nggak puasa. Ada perempuan 8 tahun dia nggak puasa, hamil 9 bulan, habis hamil menyusui 2 tahun, kelar menyusui 2 tahun hamil lagi. Terus nyusul lagi, habis suaminya nggak boleh ngelihat sarung keangkat. Nah, terus begitu sampai 8 tahun, nggak apa-apa, nggak dosa, tapi nanti ada gantinya gitu. Yang ke-9, musafir. Tapi dengan 2 syarat. Kalau musafir ini boleh dia musafir dari subuh udah langsung makan minum nggak puasa dengan 2 syarat. Yang pertama, perjalanannya nggak kurang dari 80 kilo. Saya nggak puasa Ustadz, saya musafir. Kemana ente? Saya ke Tanah Abang beli baju lebaran. Nggak boleh. Tanah Abang musafir 10 kilo juga belum tentu ada Tanah Abang. Nah, harus 80 kilo lebih. Jawa ya, atau ke luar Jawa, Sumatera, Kalimantan, Kulon umpamanya. Cuman Kulonnya yang ujung-ujung, ada tuh 80 kilo lebih. Kalau masih 3 raksa belum kayaknya. Ya belum ya, sama mertua itu mah. Kemudian yang kedua, syaratnya jalannya sebelum subuh, berangkatnya sebelum subuh. Perjalanannya sih udah 80 kilo lebih, dia mau ke Subang umpamanya, tapi berangkatnya jam 8 pagi. Nggak boleh dari subuh langsung makan minum, nggak boleh. Harus dia tetap puasa. Nanti di tengah jalan dia kepayahan, dia kesulitan, ya boleh dia untuk berbuka. Dia kepayahan, kesulitan, bahaya buat dirinya, boleh dia berbuka. Tapi nggak boleh dari habis subuh langsung makan, langsung minum. Kalau memang berangkatnya setelah subuh. Kalau sebelum subuh boleh, tapi lebih afdol puasa, karena apa, gantinya berat. Nanti orang pada nggak puasa, dia puasa sendirian kodo, berat. Adapun orang yang kerjanya berat, umpamanya dia kuproy, kuli proyek, dia tetap wajib puasa. Nggak boleh dari habis subuh langsung nggak puasa, nggak boleh. Karena mungkin aja kerjanya libur, ya, dia habis subuh wajib puasa, nanti siang hari dia nggak kuat, kepayahan atau ngedrop, bahaya buat dirinya, dia boleh buka, boleh makan, boleh minum, tapi nanti ada gantinya, dia wajib qadha habis lebaran kalau dia udah libur. Tapi nggak boleh dari habis subuh langsung makan, langsung minum, karena mungkin saja kerjanya libur gitu. Nah, dari 9 ini yang apa yang harus mereka bayar? Yang pertama, anak kecil. Anak kecil wajib qadha, wajib fidyah, apa enggak wajib dua-duanya? Jadi ada qadha, ada fidyah.
Fidyah itu memberikan orang fakir miskin 1 mud bahan makanan pokok. Kalau kita di sini beras, 1 mud itu 1 raupan tangan Nabi. Nggak nyampe sih 1 liter, tapi digenepin aja menjadi 1 liter supaya buat berjaga-jaga, dan lebihnya menjadi sedekah. 1 liter beras 1 hari diberikan kepada fakir atau miskin. Fakir itu dia nggak punya harta, dia nggak punya penghasilan, atau dia punya penghasilan tapi nggak bisa menutupi separuh dari kebutuhannya. Sehari butuh 100.000, penghasilannya 40.000, dia fakir, kasih dia fidyah, kasih dia zakat fitrah boleh, atau zakat mal boleh. Miskin itu sama seperti fakir, dia punya harta atau punya penghasilan bisa menutupi lebih dari separuh, bisa menutupi lebih dari separuh. Umpamanya 100.000 butuhnya sehari, penghasilannya 60.000, ini miskin namanya. Ketutup lebih dari separuh, tapi nggak semuanya ketutup, masih ada yang belum ketutup, namanya miskin. Kasih dia fidyah, kasih dia zakat fitrah. Nah, anak kecil wajib qadha apa enggak? Setelah dia balik enggak wajib. Bikin tabel, dia enggak wajib qadha, disilang. Wajib fidyah enggak dia? Enggak wajib dia. Orang gila ada dua. Ada yang enggak disengaja, ada yang disengaja. Kalau gila yang nggak disengaja, dia nggak wajib qadha, dia nggak wajib fidyah. Kalau gilanya disengaja, dia wajib qadha, nggak wajib fidyah. Yang ketiga, orang sakit. Orang sakit ada dua. Sakit yang masih ada harapan sembuh, sakit yang nggak ada harapan sembuh. Sakit masih ada harapan sembuh, meriang umpamanya, pusing kepalanya, ngedrop badannya, dia buka boleh, tapi dia wajib ganti. Gantinya apa? Qadha. Dia wajib qadha, dia nggak wajib fidyah. Dia masih mampu untuk mengqadha, maka dia tidak fidyah, karena sakitnya masih ada harapan sembuh. Yang kedua, sakit nggak ada harapan sembuh. Ini 1 bulan lagi nyampe umurnya, bakalan meninggal nih 1 bulan lagi nih, divonis sama dokter seperti itu. Maka dia wajib qadha apa enggak? Enggak wajib. Gimana dia mau qadha? Orang dia sedang nggak ada harapan sembuh. Wajib fidyah enggak? Wajib fidyah dia. Meskipun setelah itu dia hidup sampai 5 tahun, 5 tahun, 10 tahun, ternyata panjang umur nih, nggak apa-apa, dia tetap wajib fidyah aja, dia nggak wajib qadha. Orang tua sama seperti orang tua sakit nggak ada harapan sembuh. Tua itu sakit yang nggak ada obatnya. Ada nggak obat muda? Nggak ada. Maka dia sama seperti orang sakit nggak ada harapan sembuh. Wajib qadha nggak? Nggak. Dia wajib fidyah gak? Wajib. Nggak wajib qadha, dia wajib fidyah. Kemudian yang kelima, perempuan yang haid, dia wajib qadha, nggak wajib fidyah. Perempuan yang nifas juga sama, dia wajib qadha, dia nggak wajib fidyah. Yang ketujuh sama 8, ibu hamil sama ibu menyusui. Ibu hamil sama ibu menyusui ini ada 3 macam. Yang pertama, dia mengkhawatirkan dirinya saja. Saya kalau puasa khawatir sama saya takut kenapa-napa, saya ngedrop, atau saya kedatangan hal-hal yang tidak saya sukai karena memaksakan untuk puasa, makanya saya nggak puasa saat hamil, saat menyusui. Dia khawatir atas dirinya saja. Dia wajib apa? Dia wajib qadha, dia nggak wajib fidyah. Khawatir atas dirinya saja.
wajib qada, nggak wajib fidyah. Yang kedua, dia khawatir atas dirinya sama bayinya. Waduh, kalau saya puasa, saya takut saya kenapa-napa, takut membahayakan diri saya dan juga membahayakan anak saya. Dua kekhawatirannya, dirinya sama anaknya. Apa wajibnya? Sama seperti yang pertama, dia wajib qada, dia nggak wajib fidyah. Masih ada kekhawatiran atas dirinya, meskipun di sisi lain dia juga mengkhawatirkan anaknya, mengkhawatirkan bayinya. Karena masih ada kekhawatiran atas dirinya, dia wajib qada aja, nggak wajib fidyah. Yang ketiga, dia nggak khawatir atas dirinya, dia khawatir atas anaknya doang. Saya sih kuat-kuat aja puasa, meskipun saya lagi hamil, meskipun saya lagi menyusui, tapi saya khawatir nih sama bayi saya, takut kenapa-napa kalau saya puasa. Saya emang nggak khawatir atas diri saya khawatirin nih anak saya. Nah, kalau yang model ketiga ini, dia wajib dua, wajib qada, dia wajib fidyah. Wajibnya dua, wajib qada, wajib fidyah. Karena dia nggak mengkhawatirkan dirinya sama sekali, hanya khawatir kepada anaknya saja. Wajibnya dua, qada sama fidyah. Terakhir musafir wajib qada aja, nggak wajib fidyah. Nah, itu dihafalkan kalau bisa. Jadi kalau ada orang nanya sama ente bisa jawab. Tuh, saya dulu nggak puasa, saya wajib qada, apa saya wajib fidyah juga? Ente bisa jawab tuh. Ente bisa menjadi orang yang manfaat buat orang lain. Kata Nabi SAW, khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang terbaik adalah yang bermanfaat untuk yang lainnya. Ya, insyaallah minggu depan kita bahas masalah zakat fitrah full. Jadi nggak baca kitab yang biasa Lubabul Hadis, tapi kita bahas zakat fitrah full karena cukup panjang pembahasannya. Kemudian itu minggu depannya lagi tanggal 23 ya penutupan. Tanggal 16 besok kita masih ngaji seperti biasa. Tanggal 2 aja penutupan. Nah, mungkin kita baca ya, kirim doa buat orang-orang tua kita yang udah mendahului kita, dan juga ngambil berkah baca maulid gitu. Nggak usah siapin apa-apa, Pak Ketua, jangan pusing ya. Ya nggak Ngodin, yang ada aja. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan usia kita sampai bulan suci Ramadan. Allah jadikan kita orang-orang yang mendapatkan rahmat, ampunan, dan juga terbebas dari api neraka. Amin ya rabbal. Ya Rabbana tarafna